Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang topik keluarga sebagai sekolah kehidupan. Arti penting dan posisi strategis sebuah keluarga sebagai sebuah komunitas pembelajaran bagi seorang anak dalam mengembangkan potensi dirinya. Dan disinilah kita akan bersama belajar bahwa keluarga tidak hanya sebagai satu unit sosial saja, tapi dia sebagai sebuah komunitas dinamis yang akan menumbuh kembangkan seorang anak mencapai puncak potensi dirinya. Keluarga adalah tempat pertama dan utama tumbuh kembangnya seorang anak. Keluarga selain unit sosial terkecil adalah juga sebuah komunitas sosial di mana anak pertama kali mengenali dirinya dengan lingkungan sosialnya dan tempat yang utama bagi proses pengembangan potensi diri seorang anak. Di keluargalah seorang anak terbentuk dari sejak awal, sejak usia 0 hingga dia bertumbuh dan berkembang hingga dewasa. Oleh karena itu, keluarga sangat berperan besar dalam proses pembentukan karakter anak. Rumah itu ibarat sebuah sekolah di mana anak-anak mengenali dirinya dan lingkungannya, orang tua, saudara, maupun tetangga maupun sekitarnya. Oleh karena itu, rumahlah sekolah pertama dan utama bagi seorang anak, di mana orang tua sebagai gurunya, orang atau figur yang digugu dan ditiru. Apa-apa yang dikatakan disampaikan seorang ibu atau ayah adalah sebuah pesan-pesan yang akan ditangkap oleh seorang anak. Interaksi di dalam keluarga menjadi pelajarannya. Interaksi yang positif akan memberikan pelajaran yang positif juga. Demikian sebaliknya jika interaksi yang negatif atau interaksi yang sangat rendah, mungkin karena kesibukan pekerjaan atau jarak waktu dan tempat yang berbeda, anak-anak mengenali semua pembelajaran itu lewat interaksi di dalam keluarga. Keluarga dan lingkungan sosial terdekatnya, yaitu tetangganya, merupakan lingkungan pembentuk dan pengaruh bagi tumbuh kembang seorang anak, di mana peran sentral orang tua sebagai guru juga sekaligus teman bermain seorang anak. Jika orang tua menampilkan figur yang positif, keteladanan, anak-anak menimba melihat sehingga mereka akan meniru. Anak-anak adalah profil peniru sejati. Mereka akan mengikuti apa-apa yang mereka lihat. Mereka akan meniru mengucapkan kembali apa-apa yang mereka dengar. Oleh karena itu, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar sejak dini, itulah yang menjadi tangkapan sebuah memori untuk menjadi pembelajarannya ke depan. Di sinilah peran orang tua sebagai guru, figur yang akan digugu dan ditiru bagi anak-anaknya. Dalam teori perkembangan psikologi anak, ada masa keemasan, usia keemasan seorang anak dari 0 sampai 5 tahun, di mana dalam usia tersebut proses pembentukan dan perkembangan anak menjadi begitu penting dan sangat strategis. Di dalam 1000 hari pertama kehidupannya, mulai dari sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun dan kemudian sampai 5 tahun atau usia balita, anak-anak merupakan figur yang sangat memperhatikan dan meniru dan menyimpan dalam memorinya untuk dia menjadikan satu ingatan-ingatan yang akan dilakukan sebagai pembelajaran dalam hidupnya. Di dalam usia emas inilah, di saat usia 0 sampai 5 tahun, perkembangan otaknya berkembang begitu pesat. Dari awal masih dalam kandungan hingga usia 2 tahun, perkembangan otaknya dalam sel-sel otaknya membentuk hingga 50%, dan pada usia antara 4 sampai 5 tahun dia mencapai kapasitas perkembangan otaknya sampai 50%. Itulah mengapa usia emas ini sangat-sangat relevan, sangat-sangat strategis
bagi perkembangan otak anak. Demikian juga perkembangan watak. Anak-anak begitu cepat melihat dan meniru apa yang dia lihat. Anak-anak begitu cepat menangkap apa yang dia dengar. Maka tak heran celutukan, pernyataan, bahkan umpatan yang dihasilkan dari anak-anak merupakan putar ulang dari rekaman memorinya apa-apa yang dia lihat dan apa-apa yang dia dengar, sehingga watak anak atau karakter kepribadiannya terbentuk begitu dia serap, begitu dominan pada usia-usia di bawah 5 tahun tersebut. Pada usia inilah anak-anak menjadi peniru sejati, pendengar sejati, dan dia akan melakukan apa-apa yang menjadi rekaman memorinya dalam tindakan kesehariannya hingga dewasa kelak. Golden Age, usia keemasan ini, disinilah masa strategis bagi orang tua dalam membentuk otak maupun watak anak hingga mempersiapkan masa depannya kelak. Dalam pendekatan teori perilaku dikenal bahwa pengetahuan akan melakukan sesuatu, know-how akan yang disampaikan berulang-ulang kepada seorang anak akan memberikan motivasi atau motif untuk menghasilkan tindakan yang berulang-ulang dilakukan sehari-hari dan seterusnya, membentuk sebuah kebiasaan atau habit. Tindakan yang berulang-ulang dan berlangsung lama akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan tersebut akan membentuk atau melahirkan sebuah karakter. Inilah teori perilaku yang diciptakan untuk membentuk sebuah karakter seorang anak. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter menyangkut tentang pengetahuan-pengetahuan, tentang perasaan, emosional, juga perilaku. Perilaku yaitu tindakan sehari-hari dalam keseharian mereka. Perilaku yang baik, tapi juga benar. Inilah pendidikan karakter sebagai standar dalam pembentukan karakter anak. Apa kira-kira komponen penting dalam pendidikan karakter? Yang pertama adalah moral knowing, yakni menyangkut tentang kesadaran moral, pengetahuan nilai-nilai moral, dan pengambilan keputusan, serta pemahaman pribadi, siapa dirinya, siapakah aku, siapakah saya. Ini tentang moral knowing. Yang kedua adalah behavior, moral behavior, perilakunya, aspek yang harus ditanamkan terkait dengan dorongan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Apa yang boleh, apa yang belum boleh, dan apa yang tidak boleh, apa yang nanti, apa yang bisa sekarang atau tunggu dulu. Ini harus ditanamkan dalam perilaku, sehingga anak mengetahui bahwa tindakan itu belum boleh karena belum sesuai usianya. Misalnya dengan berkendara motor ke sekolah atau kemana-mana, belum cukup umur, belum boleh. Nanti setelah dia cukup 17 tahun ke atas baru boleh mengendarai sepeda motor. Ini behavior, moral behavior yang bisa ditanamkan sejak usia dini. Yang ketiga tentang feeling atau moral feeling, yaitu pengetahuan tentang nilai-nilai moral yang diwujudkan dalam aksi nyata terkait dengan hubungan dengan sesamanya, pertemanannya, persahabatannya, dalam hubungan dengan keluarganya. Ketiga komponen inilah yang menjadi modal dalam pendidikan karakter. Nilai-nilai karakter yang bisa dikembangkan dalam sebuah keluarga sejak usia dini adalah yang pertama tentang religius, ditanamkan nilai-nilai keagamaan, bagaimana mereka berbuat baik, bagaimana mereka mengasihi sesama, nilai religiusitas. Yang kedua adalah kejujuran dari hal-hal yang kecil sudah boleh ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini, bahwa jujur itu adalah mahal, jujur itu adalah hebat. Yang ketiga adalah disiplin, bahwa disiplin membuat orang-orang menjadi maju, sehingga di kedisiplinan sudah harus diajarkan sejak usia dini. Mungkin mulai dari hal kecil, bagaimana menyimpan mainannya setelah bermain, atau menempatkan pakaian kotor di pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Kedisiplinan adalah pangkal dari kehebatan seorang kepribadian karakter anak. Yang berikut adalah kerja keras,
Bagaimana mereka bisa bekerja keras, dituntut untuk selalu berusaha. Yang kalimat kreativitas, biarkan anak-anak mengembara dalam alam pemikirannya, jangan dihalangi, jangan dipatahkan. Biarkanlah mereka untuk selalu berkreasi. Mungkin nanti lantai akan menjadi kotor, pakaiannya mungkin juga akan menjadi kotor, tapi biarkanlah kreativitas mereka berkembang, karena pikiran itu ibarat parasut, dia akan semakin baik kalau dikembangkan. Begitu dengan tentang kemandirian, biarkan anak-anak mandiri, biarkanlah mereka menyapu, walaupun tidak bersih, nanti kita akan ulangi selaku orang tua. Tapi kemandirian ini menciptakan mereka menjadi pribadi yang lebih matang ke depannya. Demokratis, artinya setiap kali kita akan membuat keputusan, bertanyalah kepada anak. Mungkin mereka lebih suka mobil-mobilan yang warna biru, tapi kita bersuka yang warna merah. Kita harus demokratis. Adek suka yang warna apa? Adek mau yang mana? Adek mau mainan yang apa sebagai hadiah kenaikan kelas? Kita menciptakan nilai-nilai demokratis dari sejak usia dini. Nasionalisme, cinta kebangsaan, cinta tanah air, rasa berbangga sebagai bangsa Indonesia yang besar dan menjemuk, itu sudah harus ditanamkan. Gitu juga cinta tanah air, bahwa kita adalah hidup di negara Indonesia, negara kepulauan yang besar sekali. Tentang menghargai prestasi, berikan prestasi, berikan penghargaan, berikan ucapan terima kasih kepada mereka. Mungkin mereka telah menyelesaikan PR, mungkin mereka juga mendapatkan nilai, walaupun tidak sebaik-baiknya, tapi jangan patahkan semangat mereka untuk berprestasi di bidang apapun. Bagaimana tentang membina persahabatan? Buatlah mereka senyaman mungkin bersahabat dengan sebanyak-banyaknya orang dan membuat mereka menjadi pribadi yang disenangi oleh teman-temannya. Ke-12 tentang toleransi. Nilai-nilai karakter ini sudah ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini, bahwa kita hidup di negara Indonesia yang demikian plural dan majemuk. Nilai toleransi ini adalah sebuah nilai-nilai dalam karakter. Cinta damai. Kalaupun mereka terjadi pertengkaran antara kakak dan beradik atau dengan teman-temannya, kita mengajarkan bahwa damai itu indah, damai itu lebih baik. Sebanyak-banyaknya teman itu lebih baik daripada mendapatkan 1-2 musuh. Gemar membaca, rangsang mereka untuk selalu membaca. Bawalah koran, majalah seusia mereka, sehingga mereka bisa sejak dini ditanamkan gemar membaca, menjadi cinta akan buku dan pelajaran yang bisa didapatkan. Peduli lingkungan, membuat mereka bisa berlatih dari hal-hal kecil. Sampah dibuang pada tempatnya, jangan membuang sampah pada sembarangan. Peduli sosial, suatu kali mungkin bisa kita bawa mereka kepada anak-anak yang kurang beruntung ketika kita membawa bantuan buku tulis, atau mereka diajarkan saling berbagi. Ini ada pulpen atau pensil 2, ini ada makanan ringan, boleh silakan bagi kepada teman-temannya, sehingga mereka mempunyai jiwa sosial atau kesetiakawanan. Rasa ingin tahu, anak-anak adalah pribadi yang selalu mencari ingin tahu, tapi orang tua biasa membatasinya dengan seperti contoh, terlalu banyak bertanya, kamu banyak bertanya, tanya sama mama. Si anak pergi ke mama, mamanya bilang pergilah sama papa. Padahal pribadi seorang anak selalu rasa ingin tahunya besar. Dan biarlah mereka mendapat jawabannya di tengah-tengah keluarga. Jangan biarkan mereka mencari jawaban atas rasa keingintahuannya di luar daripada rumah, karena belum tentu jawabannya itu tepat. Yang berikut adalah tanggung jawab. Biarkan mereka belajar untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri, atas kepunyaannya, mainannya, bukunya, tasnya, pakaiannya, supaya mereka menjadi pribadi yang berkarakter dan bertanggung jawab. Karakter anak tidak sekedar dilahirkan. Kepribadian seorang anak, ketangguhan seorang anak tidak sekedar diturunkan. Perilaku anak bukan sekedar dibentuk oleh alam, tapi karakter anak diciptakan secara sengaja. Karakter kepribadian anak dibentuk sejak usia dini, dan itu dilakukan secara sengaja oleh orang tua sebagai penanggung jawab utama bagi pembentukan karakter anak. Demikian apa yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam edukasi dan inspirasi.